apakah Kang pengen terus ada keadaan daring seperti ini apa ya? Ada luring ya Kang? Kalau ditanya seperti itu ya saya pengennya offline sih, karena kan kangen juga sama teman-teman yang lain gitu. Uang jajan juga kepotong kan, sepakat gitu. Uang jajan kuota tiap ini habis gitu kan, tuh susah. Gitu. Salam teknik. Salam. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama dalam satu waktu maupun satu tempat secara bersama-sama di kegiatan ngobat ini, yaitu ngopi bareng teknik yang mengalami hambatan di saat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi hingga sekarang, yang bermula di awal Januari. COVID melanda di Indonesia dan baru berakibat fatal di awal Maret. Mungkin sebelumnya kita bisa memperkenalkan diri. Di sini saya Subianto Aji Nugroho sebagai seorang moderator dan beberapa rekan saya dari kelima jurusan di Fakultas Teknik. Di sini mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kang. Dari ujung sebelah sana ya Kang. Ya. Perkenalkan, nama saya Baika Abila. Saya perwakilan dari jurusan Arsitektur. Terima kasih. Nama saya Haryadi Nugraha. Saya perwakilan dari jurusan Teknik Sipil. Nama saya Bambang, saya perwakilan daripada Teknik Elektro. Dan perkenalkan, nama saya Martin Solehudin Mujib dari jurusan Informatika. Perkenalkan, nama saya Daniel Octavarius, perwakilan dari Teknik Industri. Baik, terima kasih nih Kang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Di dalam kegiatan ngobat ini, yaitu ngopi bareng teknik, ada sedikit beberapa pembahasan seperti keadaan mahasiswa di Fakultas Teknik di saat pandemi, lalu ada kegiatan PKM yang akan dilaksanakan, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa tahun 2021 yang digagas oleh Dikti, dan juga ada keilmu keteknikan nih, apakah mengalami perkembangan yang sangat pesat di saat pandemi atau mengalami stagnansi atau berjalan kaki yang bentuknya berjalan kaki di saat seperti ini. Mungkin kita mulai saja pembahasan sangat masakan dari akibat sebuah pandemi ini, yaitu COVID-19. Mungkin bisa kita berikan sebuah pendapat atau tanggapan dari Akang. Siapa kan boleh dari Akang Elektro bisa perkenalkan diri kan? Saya Bambang. Ya, mungkin Kang gini Kang, kan di Akang ini kan seorang mahasiswa nih Kang. Apa nih sebuah impact yang dirasakan di saat pandemi ini Kang? Kalau berbicara impact daripada COVID-19 ini sebenarnya lumayan terasa ya, mungkin sangat-sangat terasa juga. Karena kalau berbicara impact pasti semuanya juga merasa, karena kalau kita berbicara mulai daripada impact daripada adanya COVID-19 ini, kita berkaca daripada awal bulan. Mungkin awal bulan di sini kita di bulan Maret mulai terasa adanya COVID-19 ini, yang dimana perkuliahan kita dimulai dirumahkan sejak 2 minggu lamanya dirumahkan, dan di situ mulai impactnya tuh belum terasa mungkin ya oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, karena mungkin tidak beda jauh mungkin ya. Nah, namun seiringnya berjalannya waktu, COVID ini malah semakin merajalela. Karena kenapa? Hampir dirumahkan, kita juga sudah hampir kurang lebih 1 tahun lamanya. Nah, yang saya rasa dalam bidang keakademikan ini kita merasa sangat kurang. Karena kenapa? Di satu sisi dari segi pembelajarannya kita hanya mendapatkan secara online. Nah, dari apa yang disampaikan dosen juga tidak semuanya dapat dimengerti, karena ada yang terkendala oleh jaringan, entah itu kapasitas dari mahasiswa-mahasiswanya, dan juga mungkin berakibat fatalnya terhadap impactnya terhadap kita di bidang keteknikan itu kurangnya dari segi praktikumnya, karena praktikumnya juga menjadi online gitu kan, karena setiap orang itu mempunyai daya ngulik, kalau kasarnya mah itu masih kurang dirasakan, karena takutnya yang saya takutkan tuh berimbasnya kepada maba yang baru masuk, karena mereka baru merasakan zonanya masuk ke universitas seperti apa, dan ternyata disuguhkannya seperti ini. Jadi mereka tuh banyak yang mengalami kesulitan pada pelajaran-pelajaran yang khususnya ada yang begitu. Kalau misalnya teori mungkin mereka bisa mengatasinya sendiri. Nah, mungkin sekian tanggapan dari saya mungkin ya. Barangkali teman-teman di sini juga ada yang memberi tanggapan. Enggak.
Ya, mungkin ada tanggapan lain yang berbeda nih Kang. Kan dari Akang Bambang ini mengenai akademiknya berbeda nih dari Akang Bayi Haki ya. Dari mana nih, jurusan mana Kang? Arsitektur. Oh, arsitektur. Mungkin ada tanggapan lain Kang? Ya sesuai dengan tadi yang dikatakan Kang Bambang gitu ya. Bahwasanya di saat pandemi sekarang itu pendidikan sangat-sangat terhambat, sangat-sangat tidak efektif lah ya, penyampaiannya gitu. Bahkan beberapa hari kemarin saya melakukan sebuah survei gitu kepada para mahasiswa baru di jurusan saya, di jurusan arsitektur. Saya bertanya kepada mereka gitu, bagaimana nih tanggapan mereka mengenai pembelajaran secara daring di saat kondisi sekarang gitu. Nah, kebanyakan dari mereka mengeluhkan proses pembelajaran di saat kondisi seperti ini. Karena apa? Karena jika dilakukan secara daring, penyampaian materi oleh dosen itu terkadang tidak semuanya tidak maksimal tersampaikan kepada mahasiswa pun dari mahasiswanya gitu. Tidak semuanya dapat menyerap gitu apa yang disampaikan oleh dosen. Belum terhalang atau terkendala oleh jaringan, oleh apapun itulah, banyak kendala di saat perkuliahan online ini. Lalu mengapa pembelajaran secara daring ini disebut terhambat? Kalau kami di jurusan arsitek gitu kan, output dari pembelajaran kami adalah gambar ya, gambar. Outputnya gambar. Yang tentunya di dalam proses pembelajaran membuat gambar itu ada proses asistensi, istilahnya mengkonsultasikan hasil progres kami kepada dosen. Nah, pada saat proses asistensi itu sangat terkendala karena apa yang mau kami sampaikan oleh mahasiswa sampaikan. Contohnya kami mau menyampaikan suatu konsep dari desain. Jika jika secara daring itu sungguh-sungguh terhambat gitu. Apa yang dimaksudkan dari mahasiswa tidak tersampaikan secara maksimal kepada dosen. Begitu pula sebaliknya, apa yang mau disampaikan dari dosen kepada desain kami. Seperti itu sih kurang lebih. Lalu kami juga sempat menanyakan nih kepada mahasiswa baru apakah ingin gitu melaksanakan perkuliahan secara langsung, secara tatap muka. Dan respon mereka pun sangat-sangat menginginkan gitu. Dengan alasan ya yang seperti tadi saya sampaikan. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang atas bentuk tanggapannya nih. Kan itu dari tanggapan dari mahasiswa baru nih Kang. Ya. Nah, bagaimana dari sebuah mahasiswa yang lama nih atau dari kakak-kakaknya yang mengalami juga akibatnya atau mereka sudah mengalami improvisasi atau tetap belum bisa mengerti sebuah pembelajaran secara daring atau online ini. Mungkin ada tanggapan Kang dari salah satu ini? Dari Akang Haryani bisa untuk memberikan tanggapan Mungkin ya dari angkatan berapa nih Kang? Angkatan 2017. 2017. Berarti sekitar semester 7 ya Kang? Ya. Kalau dari kami sih mungkin bisa disebut mahasiswa yang sudah lumayan lama terjun di universitas. Kami juga merasakan itulah perbandingan antara belajar secara langsung dan pembelajaran secara online. Sangat-sangat terasa bagi kami dari proses kita mencerna pemahaman yang diberikan dosen itu benar-benar sangat terhambat gitu. Apalagi kami juga di teknik sipil kebanyakan tentang perhitungan, di mana di sana banyak rumus, banyak juga simbol-simbol yang perlu diketahui dasar-dasarnya dari mana. Itu sangat-sangat menghambat bagi kami untuk memahami rumus tersebut. Terlebih juga kita juga harus memahami gambar, karena kan ketika ada rumus tuh pasti ada suatu dasar, didasari dengan gambar untuk memudahkan kita memahami suatu rumus tersebut. Dalam proses pemahaman gambarnya ini pun sama kayak pemahaman kita mengenai rumus. Jadi itu sangat-sangat perbandingan antara daring dan luring ini benar-benar Berbanding sangat jauh, ya sangat jauh. Tapi mungkin karena kita sudah mulai merasakan dan juga kita juga memprediksi bahwa
COVID ini pun tidak akan berjalan singkat. Jadi kita sedikitnya mengimprovisasi mengenai hal itu, di mana dengan effort kita memahami suatu pembelajaran dari dosen, itu kita harus ekstra. Jangan cuma dari dosen, kita juga sesama mahasiswa harus saling berdiskusi untuk memahami sebenarnya apa nih maksud dari tujuan pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Mungkin itu sih mengenai improvisasi. Kita juga tidak menyerahkan keadaan, kita harus benar-benar punya hal lebih untuk memahami suatu pembelajaran tersebut. Salah satunya kita mendiskusikan sesama mahasiswa. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih ya Kang Ariandi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang berbeda pendapat atau yang dirasakan itu berbeda dengan dari Kang Haryadi, dari Akang BHK atau maupun dari Akang Bambang, dari Akang Najib atau dari Akang Daniel? Mungkin dari saya dulu. Ya silakan. Melihat pendapat-pendapat dari elektro, sipil dan arsitek ya. Mungkin yang dirasakan oleh teman-teman informatika perihal pembelajaran daring kali ini kebanyakan ngeluhnya lebih ke jaringan sih Pak, lebih ke kuota. Nah di situ kami mencoba usulkan dan alhamdulillahnya dari pemerintahan sendiri pun ada subsidi perihal kuota itu kan. Nah yang saya sampaikan kepada teman-teman informatika, bukan kita sebagai mahasiswa bukan hanya menyalahkan dosen si pengajar 100% gitu dalam pembelajaran daring ini, karena materi yang disampaikan dosen tidak sampai ke mahasiswanya. Namun juga sebalikannya, kita sebagai mahasiswa, kita yang merasakan pembelajarannya, coba kita tanya langsung. Adapun saya juga sempat survei perihal sebenarnya dosen-dosen juga kebanyakan kebingungan. Ya, betul kan? Kebingungan metode pembelajaran daring ini pun kebingungan dosen-dosen dari informatika, selebihnya seperti itu. Namun dari informatika sendiri sih karena ini zamannya gitu. Karena ini mungkin perkembangan teknologi yang sudah pesat, mungkin ini bisa dibilang zamannya anak-anak teknologi. Ya mungkin keluh kesah dari mahasiswa informatika lebih ke kuota dan kuota sih Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Berarti untuk anak informatika sudah terbiasa sepertinya. Ya, karena kita juga karena melihat dari teman-teman juga, kita semua sama-sama mulai beradaptasi dengan pembelajaran daring ini gitu Pak. Tapi ya karena banyak tutorial juga di YouTube, mungkin anak informatika jadi gampang juga lah gitu. Jadi Kang Daniel ada tanggapan atau benar-benar sama bentuk pendapatnya atau berbeda nih? Berbicara tentang impact pandemi pada khususnya di dunia pendidikan ya Mas. Apalagi di mahasiswa fakultas teknik. Mahasiswa fakultas teknik. Banyak sekali gitu hal yang tidak terduga. Siapa sih yang menginginkan pandemi ini kalau kita berpikir seperti itu ya? Banyak pula perubahan-perubahan yang menuntut kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mana tahu pandemi ini bisa menjadi pembelajaran di tahun berikutnya, atau di misalnya ketika kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita nantinya, misalnya pandemi ini terjadi kembali lagi, kita sudah punya poin pembelajaran khususnya seperti itu. Sebenarnya saya sepaham dengan teman-teman dari jurusan yang lain juga, dari Kang Bae, dari Kang Haryandi, Kang Bambang, dan Kang Martin gitu kan ya, tentang pandemi ini. Kalau misalnya saya ini pernah diskusi sama teman-teman di jurusan, sama orang-orang yang menurut saya yaitu berkompeten, baik di akademik, baik di organisasi, baik di lingkungan, orang yang punya power lah misalnya. Saya menanyakan seperti ini, bagaimana pandemi ini apakah merubah dari sistem pembelajaran kamu apa enggak, atau misalnya kamu malah kesusahan ataupun malah kebingungan, malah jadi malas, ataupun
apapun itu poin-poin yang membuat dia menjadi sumber permasalahan bagi dirinya sendiri gitu. Aduh, kata-katanya agak Kurang ini lebih ya. seperti new normal atau Ya, kebiasaan ini. hidup baru seperti itu. Dia menjawab seperti ini. Dia berpatokan dengan kata-kata almarhum B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik orang yang berusaha. Sesulit-sulitnya apapun yang kita hadapi gitu kan ya. Ada juga kata pepatah, satu masalah seribu satu solusi gitu. Ini yang menuntut kita membuat atau menciptakan revolusi yang baru baik bagi diri kita sendiri untuk menghadapi pandemi ini, khususnya di dunia pendidikan nih. Banyak sekali perubahan-perubahan kita dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, tadi kata Kang Martin. Nah, ada juga yang bilang kayak gini, ketika kita nggak bisa berbaur dengan teknologi, kita akan ditenggelamkan oleh teknologi. Ketika kita tidak mau berbaur dengan pendidikan, kita akan ditenggelamkan oleh pendidikan. Seperti itulah dunia ini gitu kan. Sebenarnya kalau untuk pandemi ini ya, khususnya pandemi ini, balik lagi ke mahasiswanya, apakah dia mau atau tidak gitu. Khususnya kayak gini, teman saya yang misalnya menurut saya lebih baik daripada saya, nggak langsung bodoh kok ketika pandemi ini. Dia terus menjawab, dia selalu menjawab pertanyaan dari dosen, selalu menanyakan kepada dosen tentang apa yang tidak diketahuinya gitu. Selalu tutor di YouTube, kata Kang Martin tadi, mencari referensi dengan teman-teman yang lain. Kita juga kan memiliki organisasi antar kampus yang lain, eksternal. Misalnya Jadi itu teknik industri. bentuknya gini ya Kang. Balik lagi kepada diri sendirinya atau bentuk seorang mahasiswanya. Ya, balik lagi apakah dia mau beradaptasi atau tidak. Ketika misalnya dia tidak mau, ya sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Contohnya kayak gini, ketika misalnya dia pengen, contoh saya nih pengen nilai besar tapi usaha saya nol gitu, nggak ada, ya sampai kapanpun nggak ada gitu. Mau mengandalkan keberuntungan, sampai kapan saya mengandalkan keberuntungan kayak gitu kan, nggak ada kok gitu. Dari diri sendiri saja tidak mau berusaha, apalagi Tuhan memberikan keberuntungan kepada saya kayak gitu. Balik lagi ke situ. Mungkin saya ingin masuk Pak. Nah, ada yang nambahin. Berhubung tadi ya, kita sangat-sangat harus beradaptasi dengan teknologi. Tapi kalau menurut saya ada satu hal yang harus benar-benar dipertahankan, maupun itu secara luring ataupun daring. Menurut saya, hal yang perlu dipertahankan itu adalah etika. Ketika kita belajar secara luring, otomatis kita masuk ke dalam kelas dengan baju rapi, dengan persiapan yang siap, tidak seadanya seperti daring kayak gini. Karena kebanyakan mahasiswa tidak menangkap pembelajaran itu karena dia nggak konsen, tidak di backup dengan persiapan-persiapan yang matang. Contohnya ketika dimulai perkuliahan jam 9, setengah 9 baru bangun. Bahkan ada mungkin yang tidak mandi sama sekali. Dan itu pun menjadi salah satu keluhan dosen juga. Banyak mahasiswa yang telat, menyeleweng, berpakaian seadanya, rambut acak-acakan. Dan itu menjadi faktor penting juga bagi penyerapan keilmuan yang diberikan sama dosen. Itu sih di luar daripada kita harus beradaptasi, di sisi lain juga kita harus mempertahankan etika-etika sebagaimana kita kuliah secara luring. Karena dosen pun memberikan pembelajaran pastilah ingin dihargai sama mahasiswanya. Kita harus saling menghargai. Dosen sudah mempersediakan waktunya untuk mengajar, kita juga harus mempersiapkan effort untuk menyerap apa yang akan dosen sampaikan. Mungkin seperti itu. Saya juga mau nambahin dong. Ya, silakan. Sebenarnya kayak gini ya, kalau misalnya kesulitan dalam pandemi ini, mungkin kalau misalnya bagi saya sendiri atau misalnya dosen juga dari sudut pandang dosen pengajar gitu, sulitnya membangun chemistry dengan mahasiswa atau misalnya teman-teman sendiri. Misalnya kan kalau kita apalagi orang-orang di teknik gitu kan, ilmunya eksak, berkelompok, kerjasama kayak gitu kan, sangat itu kan chemistry itu poin penting gitu dalam membangun hubungan ikatan gitu kan. Dengan dosen juga kita bisa berkomunikasi, bertatap muka langsung, bisa berekspresi, berintonasi dengan baik pada dosen, saling memberikan kepercayaan. Kalau daring kan misalnya banyak permasalahan tuh, ada yang jaringannya kayak Kang Martin tadi klub kayak gitu. Ada juga misalnya ada mahasiswa juga yang
tidak masuk kayak gitu. Ada yang sambil rebahan. Nah, ada yang Sambil sambil makan. makan, kita nggak pernah tahu. Sebenarnya itu sih. Jadi sepertinya ada bentuk penurunan etika sepertinya ya. Ya. Dari daring dari luring ke daring seperti ini. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Iya. Kalau misalnya orangnya udah disiplin, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang udah disiplin jadi nggak disiplin juga. Iya. Kemungkinan Kan juga. karena kan kita ini terbiasa dengan bermalas-malasan atau hanya berdiam diri di rumah saja. Dan tergantung kondisi lingkungan Iya, di betul keluarganya. Ketika misalnya keluarganya ya salah satu misalnya yang Yang subur. sangat apa ya sangat Bergantung pada disiplin atau ketika misalnya orang tua atau misalnya keluarga melihat anak atau misalnya adiknya sedang kuliah daring kayak gitu, apa tiduran atau ketiduran pasti dimarahin lah kayak gitu. Nggak mungkin gak dimarahin, mana ada sih orang tua yang pengen anaknya kayak gitu. Nah, kan dari pendapat Akang ini kan ada nggak sih akibatnya dari pembelajaran secara daring nih, seperti nilai kah atau dari pemahamannya nih? Dari bentuk nilai nih, ada nggak penurunan dari semester sebelumnya? Mungkin dari Akang. Saya boleh menanggapi? Oh, boleh. Mengenai nilai ya. Iya, nilai. Seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwasanya pembelajaran daring ini terkendala oleh jaringan dan lain halnya. Begitupun mengenai perangkat yang kita miliki ya. Nah, device yang kita miliki. Contoh kasusnya, kami itu kemarin ada apa ya? Suatu tugas gambar secara manual. Pengumpulannya itu dengan cara di scan atau di foto. Nah, sedangkan kan perangkat dari setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya, ada yang mumpuni, ada yang tidak. Nah, kebetulan perangkat saya kurang mumpuni mungkin ya. Nah, saat pengumpulan tugas itu saya selalu dikomentari gitu bahwa istilahnya ya kurang jelas, motonya yang benar dong gitu kan. Yang selanjutnya berdampak pada hasil nilai juga nantinya. Nah, mungkin salah satunya itu sih, Pak. Berarti mengalami penurunan dari Akang BA Iya. ya. Iya. Kalau dari Akang nih ada nggak pas keadaan seperti daring ini mengalami kenaikan nilai nih, Kang? Saya sih Oh, dari Akang sendiri gimana, Kang? saya tuh IPK dulu sebelum adanya pandemi sangat cukup turun ya. Cukup Cukup berarti turun, ada cukup. cukup turun gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini ya malah naik gitu. Saya nggak tahu bagaimana tuh Untuk penilaian. penilaiannya, atau mungkin dari sayanya sudah lebih berusaha mungkin untuk beradaptasi dengan pandemi ini gitu. Kayak gitu sih. Mungkin karena dimudahkan cara berkomunikasi jadi nilai kita naik atau gimana nih? Bukan gitu. Ada pendekatan dari dosen dengan Jadi, mahasiswanya? Kemudahan saya tuh ketika misalnya dosen memberikan materi, saya tuh kan karena tipe belajar saya audio gitu ya. Jadi bisa sambil ngapain tapi sambil ngedenger aja gitu audio, jadi tahu gitu, lebih konsen gitu. Dan kalau misalnya visual gambar atau misalnya ini pun saya bisa tutor di YouTube, bisa berdiskusi online dengan teman-teman saya bisa misalnya menyatukan pendapat-pendapat dari teman-teman saya satukan jadi membuat pemahaman sendiri bagi saya kayak gitu sih. Bisa nanyain juga ke misalnya ke teman-teman yang lain kayak gitu. Karena kan kita ilmu eksak tuh kan dasarnya tuh matematika dasar kan, kita sama mungkin matematika dasar, mungkin kalau kesana prosesnya yang lebih rumit kayak gitu. Gitu sih. Jadi menurut Akang nih, kan Akang ini dapat nilai naik nih, kan ibaratnya naik nih. Apakah Akang pengen terus ada keadaan daring seperti ini apa ya? Ada luring nih kan? Kalau ditanya seperti itu ya saya pengennya offline sih, karena kan kangen juga sama teman-teman yang lain gitu. Uang jajan juga kepotong kan, sepakat gitu. Uang jajan juga kepotong. Kuota tiap ini habis gitu kan, tuh susah gitu. Nah, kan seperti itu ya. Apakah nilainya akan menurun tidak kalau pas luring? tergantung. Atau Sebenarnya kalau tetap mempertahankan nilainya? harus bisa mempertahankan sih, karena kan tujuan saya masuk ke kampus lulus dengan predikat baik gitu, dan misalnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menerapkan, mengimplementasikan ketika saya nanti bekerja atau membukakan